Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast perdana bicara iptek dengan pakar remote sensing Bapak Muhammad Sadli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Eh, Bicara iptek kali ini kita mengenai teknologi penginderaan jauh, perkembangan dan aplikasinya di Indonesia. Sebelum kita bicara lebih lanjut ke arah sana, kami ingin tahu dulu bagaimana Bapak bisa terjerumus kepada teknologi penginderaan jauh ini. Silakan Ya, mulai dari kecil ya Pak ya, mulai dari SD lah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yana atas undangannya ya. Diundang sebagai narasumber pada episode 1 podcast Bicara Iptek dengan tema teknologi penginderaan jauh, perkembangan dan aplikasinya di Indonesia. Yang ditanyakan tadi narasumber ya. Saya sejak kecil itu berada di kota yang sangat terkenal ya, namanya Kota Makassar. Saya mulai TK, SD, SMP, SMA di sana. Kemudian setelah tamat SMA, saya memberanikan diri untuk merantau ke Jawa. Sekalian ikut tes masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya dengan lancar saya diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Teknik Elektro pada tahun 1982. Setelah mengikuti kuliah, beradaptasi di Jakarta, kemudian lulus. Setelah lulus, memang berkeinginan untuk jadi aparatur sipil negara. Itu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Banyak yang saya daftar waktu itu, tapi yang terima pertama kali itu adalah BPPT. Dan saya mengidolakan adalah Bapak Profesor Habibie almarhum. Itu adalah idola saya dan saya berkeras untuk masuk bekerja di BPPT karena saya ingin mengembangkan teknologi. Setelah masuk di BPPT, saya bekerja di BPPT, tepatnya di Kedeputian Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam. Saya sendiri bingung gitu awalnya karena saya orang teknik elektro tapi masuk di pengelolaan sumber daya alam. Tetapi ternyata di dalam direktorat yang saya masuk itu, di situ ada teknologi penginderaan jauh untuk monitoring dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi menggunakan wahala satelit. Nah, disinilah peran saya sebagai orang teknik elektro waktu itu. Jadi saya makin bersemangat mengembangkan teknologi penginderaan jauh. Kemudian setelah bekerja kurang dari 4 tahun ya di BPPT, saya langsung mengikuti beasiswa almarhum Profesor Habibie waktu itu untuk sekolah S2 S3. Tapi waktu itu yang dibukanya S2. Tapi tidak apa-apa, saya ikut tes. Pertama gagal karena memang belum persiapan ya untuk tes dapat beasiswa. Kemudian yang kedua kalinya ikut tes lagi gitu. Alhamdulillah saya lulus. Nah, waktu lulus untuk sekolah studi S2 itu, saya sudah melaksanakan kesepakatan kami di Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam bahwa kita bisa sekolah ke luar negeri kalau sudah training 3 kali ke luar negeri. Alhamdulillah saya sudah training 3 kali ke Thailand, Bangkok, EIT, kemudian Jepang, kemudian ke Jerman, ke Munchen ya, Siemens, Nixdorf. Nah, setelah itu 3 kali saya ikut beasiswa Pak Habibie. Yang kedua kalinya lulus dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jepang untuk mengambil studi S2 di bidang Departemen of Computer Science Fakultas Teknik. Ini bidangnya penginderaan jauh. Saya ambil bidang penginderaan jauh di situ dengan mengembangkan teknologi atau sistem processing, mengembangkan algoritma untuk pemrosesan data citra digital untuk kebutuhan klasifikasi, land use, land cover terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti itu. Saya studi S2, sebelum lulus S2, saya ditawari profesor saya bahwa apakah berminat untuk lanjut S3? Saya katakan saya berminat. Tapi saya sampaikan juga bahwa saya belum punya beasiswa waktu itu karena masih hanya S2. Profesor saya waktu itu bilang, kamu tidak usah khawatir dengan beasiswa, nanti kami bantu untuk mencarikan pekerjaan tambahan di luar sebagai untuk membantu saya untuk bisa ada biaya hidup.
sambil kita juga cari beasiswa seperti itu. Jadi sedapat mungkin kalau memang bersedia lanjut S3, maka persiapkan dengan baik gitu. Makanya saya ikut tes masuk S3, lulus. Seperti itu. Makanya saya lanjut S3 di sana. Jadi akhirnya dengan mengurus beasiswa dapat beasiswa dan alhamdulillah studi saya terus sampai S3. Bidangnya tetap sama. Bidang tetap sama tapi dengan mengembangkan untuk yang lebih dalam ya untuk di bidang S3. Karena S3 adalah butuh internasional jurnal, butuh originalitas, novelty dan sebagainya gitu. Sehingga saya lebih mendalami untuk aplikasi untuk di Indonesia gitu. Jadi data saya itu data Indonesia, bukan data Jepang gitu, data Indonesia, dan saya mengembangkan algoritma untuk diterapkan berbasis artificial neural network waktu itu. Jadi orang belum berpikir ke arah situ, saya sudah ambil tema itu. Jadi kalau sekarang orang ribut-ribut soal machine learning, artificial intelligence, neurovasi, dulu sudah saya lakukan ya, sudah saya mulai gitu seperti itu. Lulus dari S2 S3 pulang ke Indonesia tahun 2000. Tahun 2000 pulang, dengan pulang itu saya sebagai staf biasa peneliti ya, mengajukan peneliti waktu itu. Kemudian diberi kepercayaan sebagai kepala bidang eselon 3A. Saya 2 kali kepala bidang. Kepala bidang teknologi karakterisasi sumber daya alam, kemudian berputar lagi kepada kepala bidang teknologi pemodelan sistem sumber daya alam. Ya. Sebelum lebih jauh lagi mengenai pekerjaan Bapak di bidang remote sensing, teknologi remote sensing, kami ingin tahu dulu sebenarnya apa itu teknologi penginderaan jauh. Ya, ini pertanyaan bagus ya sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi teknologi penginderaan jauh itu atau remote sensing teknologi ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Bahwa suatu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi atau memantau objek-objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung, tapi menggunakan wahana sensor yang dipasang di satelit. Jadi ada satelit yang diluncurkan dengan memiliki sensor. Sensor itu yang digunakan untuk memantau atau mendeteksi objek di atas di permukaan bumi, Earth surface ya, seperti itu. Jadi intinya itu dipasang di satelit, dan satelit sendiri itu ada beberapa kategori ya. Satelit yang berbasis sensor optik dan sensor apa namanya itu istilahnya itu radar. Kalau optik itu adalah bergantung kepada pantulan cahaya matahari. Jadi matahari kan memberikan cahaya kepada bumi, kemudian objek-objek itu memantulkan, nah mantulan itu ditangkap oleh satelit. Itu kalau nggak ada matahari nggak bisa ya. Itu optik namanya. Makanya kalau mataharinya kurang, makanya kurang begitu bagus gitu. Apalagi di Indonesia, kita lihat bahwa Indonesia itu hampir 60% itu adalah cloud cover, tertutup oleh awan. Mulai di Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu awannya kuat sekali gitu, sehingga keterbatasan daripada sensor optik itu adalah kalau ada awan. Ada awan seperti itu. Sehingga ada namanya juga radar, sensor radar, microwave. Microwave itu digunakan untuk memberikan solusi terkait dengan sinar matahari tersebut. Cahaya sinar matahari tersebut, karena radar itu bisa langsung menembus ke permukaan tanpa ada gangguan oleh awan itu sendiri, sehingga dia bisa lebih jernih. Tapi pemrosesan data berbasis radar itu lebih kompleks daripada optik, seperti itu. Jadi 2. Itu yang umum untuk sumber daya alam ya, untuk pemetaan dan pemantauan sumber daya alam. Aplikasi lain masih banyak sebenarnya. Aplikasi yang lain yang apakah harus teknologi seperti itu saja? Yang bidang lain aplikasinya tolong diceritakan yang lain, Pak. Jadi begini, kalau kita lihat pohon teknologi ya, bahwa induknya itu adalah pengolahan citra digital, digital image processing. Itu adalah induknya ya. Kemudian banyak yang lain aplikasinya. Jadi aplikasi pengolahan citra digital itu macam-macam. Salah satu aplikasinya adalah remote sensing. Jadi remote sensing itu salah satu saja aplikasi dari teknologi pengolahan citra digital. Aplikasinya banyak sekali selain remote sensing. Misalnya kita lihat di aplikasi biomedik.
biologi, di bidang kelautan, di bidang biomedical, bagaimana mendeteksi penyakit seseorang dengan menggunakan data X-ray, kemudian yang lain ya, data-data lain, sehingga bisa diketahui bahwa dengan data X-ray tersebut kita bisa analisis oleh dokter ya bagaimana penyakit tersebut. Kemudian militer, di bidang militer juga untuk penentuan bagaimana sasaran peluru kendali kalau perang ya, dan bagaimana objek-objek di militer itu bisa diketahui, dideteksi oleh lawan gitu ya dengan menggunakan teknologi satelit ini seperti itu. Kemudian kromosom untuk mendeteksi kromosom dan sebagainya ya. Aplikasinya banyak. Kemudian ada satu, kalau kita melihat ya dari kategori satelit tersebut, sensor ya. Ada namanya sensor. Jadi satelit itu high resolusi, resolusi menengah, resolusi rendah. High resolusi itu resolusi sangat tinggi sekali, sehingga kebutuhannya juga spesifik. Jadi kalau untuk pemetaan sumber daya alam mungkin resolusi menengah ya 30 meter 1 pixel. Kalau yang lebih ini lagi 1 kilometer misalnya. Tapi kalau untuk bidang-bidang tertentu yang spesifik, misalnya intelijen, bidang militer, itu biasanya itu resolusi tinggi. Bahkan resolusinya itu sampai milimeter. Jadi objek di permukaan bumi itu sampai 1 senti, 1 milimeter pun bisa kedeteksi. Bahkan ada satelit mata-mata punya Rusia ya. Itu saking tingginya resolusinya itu, headline daripada baca koran, orang baca koran bisa terdeteksi gitu. Betapa tingginya resolusinya ya, sehingga orang yang baca koran itu kebaca itu headline-nya seperti itu. Jadi banyak sekali pemanfaatan ya di citra satelit atau digital image processing tersebut. Jadi bukan cuma data akuisisi, tapi sistem processing juga harus berkembang terus. Tidak bisa hanya data akuisisinya berkembang tapi sistem processingnya juga tidak berkembang, harus end to end seperti itu. Jadi sampai kelihatan itu ya, orang pun yang melakukan aktivitas di permukaan bumi terdeteksi gitu, sehingga ini sangat penting sekali dikuasai oleh suatu negara ya, sehingga bisa menguasai kalau ada peperangan misalnya, bisa di mana lokasi militernya ini dengan secara mudah bisa dilumpuhkan gitu seperti itu. Kemudian dengan kombinasi dengan sistem informasi geografi, teknologi penginderaan jauh ini bisa dikombinasikan untuk menentukan di mana posisi yang paling terbaik untuk suatu objek. Misalnya restoran, kita membangun restoran di mana yang paling terbaik posisinya, sehingga dengan menggunakan penginderaan jauh dan GIS misalnya, itu yang sudah dipakai membuat apa gitu ya, yang rencana-rencana selanjutnya seperti itu. Itu aplikasinya banyak sekali sebenarnya. Dari deskripsi yang telah disampaikan dari tadi, begitu pentingnya teknologi ini, teknologi penginderaan jauh ini. Nah, sekarang kondisinya di Indonesia sudah sampai mana? Nah, ini kondisi di Indonesia saat ini, kalau saya bisa jelaskan ya, sebenarnya tahun 1990-an ya, 80 sampai 90 itu teknologi penginderaan jauh itu mulai dari foto udara. Kita sudah pakai di Indonesia. Bagaimana pemetaan dengan foto udara itu, tapi itu berbasis foto udara ya, aerial photograph. Itu pesawat, itu mahal sekali. Makanya ada satelit ya, berbasis satelit yang resolusi tinggi seperti itu. Sehingga aplikasi di Indonesia memang dari segi pemanfaatan sangat banyak sekali, untuk kehutanan, untuk kelautan dan perikanan, untuk pertanian, untuk perkotaan, dan untuk BPN ya, perumahan ya, tanah-tanah itu, pemetaan tanah ya, kepemilikan tanah bisa dilakukan dengan teknologi GPS juga sama ya, GIS dan remote sensing. Tetapi permasalahannya sekarang sampai saat ini sudah sekian puluh tahun ya, sampai saat ini kita belum punya satelit penginderaan jauh operasional milik Indonesia. Jadi kita sangat bergantung dengan data-data satelit dari satelit penginderaan jauh luar negeri, punyanya Amerika, punyanya Prancis, punyanya Jepang, dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan satelit misalnya contohnya satelit Jepang ya, yang sudah agak tua itu Himawari, itu dipakai untuk cuaca. Untuk kebutuhan aplikasi cuaca di Indonesia, kita masih menggunakan satelit Himawari. Dulu NOAA, ada Himawari dan sebagainya. Jadi kita sangat bergantung sekali. Padahal kalau kita lihat betapa luas Indonesia dari Sabang ke Merauke sampai Merauke, kita tidak punya satelit sendiri. Padahal
SDM kita sudah banyak yang sudah doktor, sudah master doktor di bidang teknologi penginderaan jauh satelit untuk berkiprah, tapi kita belum punya wahana satelit tersebut untuk dioperasikan sendiri gitu. Sehingga ini salah satu kelemahan kita ya. Kalau itu kelemahan kita bergantung kepada satelit luar. Bisa saja suatu waktu satelit luar tersebut ada masalah, ya kita juga bermasalah gitu, seperti itu. Jadi sekarang menurut hemat saya kita sudah mampu ya. Tinggal bagaimana caranya kita punya satelit penginderaan jauh sendiri yang bisa kita operasionalkan. Memang sudah ada sih satelit penginderaan jauh tapi masih bersifat eksperimental. Dulu ada lembaga penerbangan antariksa nasional, ada 8A1, 8A2, 8A3, itu eksperimental. Tapi yang kita butuhkan adalah satelit penginderaan jauh yang operasional, bukan eksperimental. Artinya kalau misalnya kita tergantung sama satelit dari luar, bisa data-data rahasia-rahasia juga mereka dapatkan juga gitu. Saya pikir kalau untuk teknologi penginderaan jauh ya, data-data yang bersifat umum saya pikir bukan rahasia lagi. Yang rahasia itu adalah data-data yang resolusi tinggi. Misalnya bagaimana instalasi militer dan sebagainya. Itu kayak misalnya dipakai di foto udara, aerial photograph. Makanya kalau kita mau meminta data foto udara itu susah. Kita melalui wilayah pertahanan ya, kantor Wilhan ya. Tapi kalau data satelit dan maaf saja gitu ya, kalau kita selalu berpikir orang lain nanti ambil data kita, sebenarnya data kita sudah mereka tahu gitu. Hampir secara umum mereka bisa tahu gitu, karena mereka punya satelit. Darkam mereka juga punya satelit mata-mata kan, seperti itu. Jadi istilahnya apa? Memang sudah tidak relevan lagi kita bertanya bagaimana data kita. Data kita bocor, bisa diketahui oleh luar dengan menggunakan data satelit high resolusi itu. Makanya saya bilang tadi bahwa untuk mengantisipasi itu supaya kita juga tidak terlalu bergantung dan banyak bisa dikuasai oleh data-data kita sendiri, yang terutama yang vital, makanya kita harus punya sendiri, punya satelit penginderaan jauh yang operasional sendiri. Dan kita juga pemain-pemain di bidang penginderaan jauh juga bisa bersemangat gitu ya. Ada kegiatan yang menantang untuk mengoperasikan satelit dan juga untuk memprosesing gitu loh dengan produk-produk hasil buatan dalam negeri seperti itu. Sebenarnya dimungkinkan tidak Indonesia itu punya satelit sendiri untuk penginderaan jauh ini? Kalau saya berpikirnya bukan lagi mungkin, bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya beberapa tahun lalu Indonesia ya, tim penginderaan jauh Indonesia baik BPPT maupun dengan instansi lain telah melakukan inisiasi gitu ya, inisiasi untuk pembangunan satelit penginderaan jauh yang operasional. Seperti itu sudah dilakukan beberapa kajian riset bekerja sama dengan Jepang dan Uni Eropa, dan tim tersebut multidisiplin ya, terdiri dari berbagai instansi dan dimotori oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Tapi memang belum ada kebijakan terkait dengan rencana tersebut karena mungkin masih banyak kebutuhan lain. Tetapi bagi saya kebijakan harus berpihak dari mulai pimpinan tertinggi, karena Indonesia adalah negara luas, negara kesatuan Republik Indonesia, 2/3-nya adalah laut, sehingga kalau kita tidak punya satelit penginderaan jauh yang operasional sendiri, kita sulit untuk melakukan berbagai cara untuk mengamankan atau mengoptimalkan potensi sumber daya alam kita, gitu. Tadi sudah disampaikan ya kondisi untuk teknologi ini di Indonesia. Strateginya yang kira-kira strategi apa yang Indonesia butuhkan untuk bisa terlaksana kemampuan itu dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Bugus. Sebetulnya sebelum kita masuk ke strategi kebijakan apa, strategi dan upaya itu, kita perlu dulu memastikan bahwa kondisi yang diharapkan seperti apa sih untuk Indonesia kan, seperti itu. Betul. Tadi kan saat ini bagaimana yang diharapkan bagaimana. Kemudian kalau kita punya kondisi yang kita harapkan, tentu kita harus punya strategi kan, punya kebijakan dan punya upaya seperti itu. Nah, kondisi yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita
melakukan pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya ya, dan yang lain ya yang tadi saya sudah sampaikan, aplikasi-aplikasi lain secara berkelanjutan. Jadi sustainable development. Karena kalau tidak berkelanjutan maka kita tidak akan punya data yang up to date. Tapi data-data kita adalah akan berhenti. Ada yang terbaru, kadang-kadang terus tidak ada lagi yang terbaru, yang lainnya gitu, tidak diupdate. Karena tidak sustain, seperti itu. Kalau kita melakukan survei-survei saja, itu kan mahal sekali, kemudian perlu orang yang banyak, dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas begini, tidak mungkin kita lakukan dalam waktu sebentar. Makanya, kondisi yang kita harapkan adalah Indonesia punya satelit penginderaan jauh yang operasional, yang kita bangun sendiri, bekerja sama dengan internasional ya, dalam mengembangkan, dengan melibatkan SDM kita yang sudah belajar mendalami ilmu penginderaan jauh ini, baik satelit, pengprosesing dan sebagainya. Kemudian kita bisa memanfaatkan, mengoperasikan sendiri satelit penginderaan jauh tersebut. Sehingga itulah kondisi yang kita harapkan, sehingga pemantauan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan nasional itu bisa kita lakukan secara cepat, tepat, akurat, dengan menggunakan tadi yang satelit penginderaan jauh itu. Jadi itu yang diharapkan. Nah, ada yang saat ini yang diharapkan, problemnya apa? Tapi semua ini bisa berhasil kalau kita punya kebijakan. Kebijakan, policy. Policy itu adalah diambil dari pimpinan tertinggi nasional. Dari pimpinan tertinggi baru diimplementasikan oleh di bawahnya gitu. Jadi harus ada kebijakan, misalnya kebijakan remote sensing satellite operasional untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Itu kebijakannya. Jadi negara membuat kebijakan bahwa kita harus punya satelit penginderaan jauh yang operasional untuk mendukung pembangunan nasional di bidang pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta yang lainnya, dengan menggunakan satelit penginderaan jauh yang operasional yang dioperasikan oleh Indonesia. Bisa disingkat kebijakannya jadi seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, dan ini saya pikir kalau saat ini strategi tersebut bisa cepat kita lakukan karena memang sudah sebagian besar siap. Pertama adalah strategi satu adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan ini. Nah, kita sudah punya udah punya banyak tapi Indonesia ya. Kita sudah punya banyak ahli yang sudah disekolahkan, sudah sekolah S2, S3 untuk bidang satelit penginderaan jauh, pembangunan satelit, perancangan sistem processing, artificial intelligence dan sebagainya. Semua ini kita petakan kembali, kita koordinasikan di berbagai institusi yang ada di Indonesia yang tersebar ya. Kita koordinasikan untuk memperkuat bagaimana SDM tersebut. Kemudian bagaimana koordinasi-koordinasi yang lain ya. Jadi di sini tidak ada lagi istilahnya itu jalan sendiri-sendiri. Tapi pakar-pakar itu kita sudah punya di Indonesia, masyarakat ahli penginderaan jauh Indonesia, namanya MAPIN. Itu sudah lama kita bangun itu ya, itu MAPIN itu. Dan saat ini banyak sekali kegiatannya, di situ berkumpul para ahli penginderaan jauh. Dan saya pikir kalau ada kebijakan ini, maka MAPIN akan mendukung secara optimal untuk kegiatan tersebut. Kemudian strategi kedua adalah pengembangan infrastruktur dan industri dalam negeri. Ini paling penting juga. Kita perlu ada industri di dalam negeri yang bisa membackup kebutuhan-kebutuhan alat operasional utama. Seperti itu. Jadi ada industri kita bangun, dan dulu juga tahun 90-an itu sudah ada industri penginderaan jauh Indonesia. Sudah ada listnya di situ. Tinggal bagaimana kita membuat dia menggeliat ya, bersemangat sehingga industri-industri dalam negeri itu tumbuh untuk mendukung industri-industri penginderaan jauh. Nah itu seperti itu. Jadi swasta berperan serta industri-industri itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun ekosistem inovasi-inovasi terkait dengan bidang penginderaan jauh. Untuk aplikasi banyak sekali kan, saya sudah jelaskan. Untuk sumber daya alam, untuk hutan, militer dan sebagainya gitu. Ini kita mesti bangun ekosistemnya. Karena kalau tidak terbangun ekosistem, maka inovasi susah gitu loh. Kita bikin inovasi itu adalah untuk mendukung produk dalam negeri. Orang kita banyak yang jago-jago, tapi kita kasih tantangan untuk berinovasi,
untuk membangun sistem-sistem yang kira-kira diperlukan, baik itu sistem processing maupun sistem observasi sendiri itu sendiri. Jadi begitu. Jadi upaya-upayanya adalah setiap strategi tadi saat SDM bagaimana upayanya? Kita lakukan internship, magang di dunia yang pengindahan jauh ada di dunia mana gitu ya. Kita kirim magang, ambil S2, S3 lagi, training itu bisa tumbuh ya. Kemudian perguruan tinggi yang ada di tanah air kita berdayakan, kita perkuat. Di situ ada teknologi-teknologi pengindahan jauh di dalam kurikulumnya ya, sehingga kita bisa membangun inovasi-inovasi dan sebagainya seperti itu. Itu upaya-upaya ya setelah strategi tadi. Kemudian ekosistem industri ya, kita bagaimana cara kita dorong industri supaya tumbuh di Indonesia. Industri sensor misalnya, kita mampu bikin sensor seismograf misalnya untuk deteksi gempa bumi, sensor satelit. Kita bisa bikin, tapi kalau tidak ada industrinya sulit. Jadi para pakar membuat semacam prototipe, tapi fabrikasinya itu adalah melalui industri yang ada di Indonesia yang tumbuh itu. Jadi semuanya tumbuh gitu. Kemudian ekosistemnya juga seperti itu ya. Upayanya apa? Ya kita itu tadi, bagaimana kita membangun ekosistem di setiap institusi penelitian di perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti itu. Dan itulah, dengan adanya seperti itu saya yakin apa yang kita sudah lakukan, kita sudah rencanakan, baik di kondisi saat ini kita petakan problemnya apa, kondisi yang kita harapkan apa, lingkungan strategis dunia kita lihat bagaimana perkembangan di sana. Indonesia tidak mau kalah ya. Kita juga harus setara dengan internasional, maka kita buat kebijakan. Kebijakan ini adalah didukung oleh pimpinan tertinggi secara nasional. Tidak bisa dari bawah gitu. Dari bawah hanya mengikut untuk mendukung, mensukseskan pembangunan nasional. Seperti itu. Jadi menurut Bapak positif ya kita bisa mengembangkan teknologi ini jika kita mempunyai satelitnya ya. Kalau misalnya kita yang selama ini kerjasama tuh saya nggak tahu sewa atau bagaimana, itu lebih baik kita mempunyai ya daripada kita hanya pinjam atau apa istilahnya tadi, pinjam atau kerjasama ya. Gitu. Ini bagus, pertanyaan bagus. Ada orang bilang zaman now ya, ada orang bilang bahwa kita hanya butuh data. No data no pay ada istilahnya. Tidak ada data tidak dibayar. Iya kan? Jadi ngapain kita beli sensor, beli ini kalau datanya bisa kita dapatkan, kita beli ya. Ya, bisa kita beli. Untuk hal-hal tertentu bisa itu kita lakukan. Tapi hal-hal yang bersifat strategis tidak bisa, kita harus kelola sendiri karena itu ada rahasia negara kan salah satunya. Jadi kalau yang umum-umum boleh, tapi kalau data potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya ikan, mineral di laut, potensi migas, itu kita mau no data no pay, kita beli data, berarti kan bocor dong. Tapi kan katanya tadi sudah bocor jelas. Iya artinya kalaupun sudah bocor, itu kan masih bersifat yang data-data yang resolusi yang masih belum detail ya, seperti itu. Yang kedua lagi, kalau kita punya satelit sendiri, kita bisa bebas mengoperasikan, tidak bergantung gitu ya, tidak bergantung seperti itu. Dan SDM kita juga mempunyai semangat gitu ya, mempunyai semangat untuk melakukan terobosan-terobosan gitu. Kita kan ingin maju, orang kita ingin maju, orang kita ingin buat satelit sendiri. Apakah kita mau pasrah saja bahwa biarlah yang bikin satelit itu orang-orang luar semua gitu? Kita nggak pernah bikin satelit, bikin sensor, bikin apa? Kan tidak seperti itu. Kita ingin maju kan, maju seperti itu. Jadi kita punya sendiri jauh lebih leluasa kita mengelola atau mengoperasikan dibanding kita bergantung kepada yang lain seperti itu. Untuk hal-hal yang sederhana mungkin kita perlu hanya data seperti itu. Tapi sekali lagi bukan hanya masalah ada atau tidaknya itu, tapi untuk menggairahkan bagaimana negara Indonesia ini yang rakyatnya sangat banyak, luas wilayahnya, SDM-nya itu adalah memiliki kemampuan yang tinggi untuk memproduksi produk dalam negeri. Contoh misalnya Jepang. Jepang itu bangga dengan produk dalam negerinya karena mereka menciptakan sendiri. Bikin mobil, bikin sensor. Jarang sekali Jepang itu beli alat-alat untuk kebutuhan negaranya itu dari luar. Dia bikin sendiri, mereka bikin sendiri, punya pabrik sendiri seperti itu. Nah kita harus maju. Karena SDM kita juga tidak bilang tidak mampu, tapi sudah banyak yang sudah
punya kemampuan tinggi, banyak yang di luar internasional, banyak dalam negeri sudah pulang. Kita optimalkan lah itu ya. Jadi ditegaskan lagi bahwa SDM di Indonesia mampu untuk membuat sensor, untuk peralatan-peralatan untuk remote sensing ini ya Pak ya. Menurut saya, yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya jalani, untuk di bidang teknologi pengiriman jauh, insya Allah SDM yang ada di Indonesia sudah mampu membuat satelit. Ada di 8 dulu ya, BPT. Sekarang mungkin BRIN ya. Mudah-mudahan lebih dikembangkan lagi gitu. Dan di 8 itu sudah punya laboratorium di Rancabungur ya, untuk pembangunan satelit di sana. SDM-nya sudah mumpuni, ada SDM dari perguruan tinggi seperti itu. Pokoknya bagaimana caranya kita melakukan koordinasi sinergi untuk kemajuan bangsa seperti itu. Itulah fungsinya pemimpin. Pemimpin bagaimana memfasilitasi supaya SDM itu bisa berkoordinasi. Jadi kalau kita misalnya membangun satelit pengiriman jauh Indonesia yang operasional, tidak ada lagi dibilang saya orang ITB, saya orang BPT, saya orang BRIN, saya orang ini. Kami adalah orang Indonesia untuk kebutuhan Indonesia. Jadi kita kebangsaannya itu kuat gitu loh. Jadi bisa bikin satelit ya? Aku Indonesia yakin bisa. Pasti bisa. Ya. Jadi tadi kalau ada kemauan, saya kira tidak ada kesulitan gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah kita yakin ya. Yakin, tentu tidak hanya sekedar yakin, tapi kita juga yakin karena memang kita sudah siap. Kalau dikatakan siap 100% ya tidaklah. Ya 90%. Mungkin biaya kali, ongkos biaya untuk. Nah, ini lagi selalu kita dikaitkan dengan ongkos biaya ya. Seperti itu. Negara sebesar Indonesia, NKRI, yang 2/3-nya laut, sumber daya alamnya menurut data-data itu sangat banyak ya. Tapi kita tidak pernah lihat secara real ya, akurasinya seperti apa gitu. Dengan memiliki satelit pengiriman jauh operasional itu tidak ada apa-apanya gitu untuk kebutuhan nasional. Kan banyak aplikasi yang bisa kita lakukan untuk pemetaan perumahan, tanah, sumber daya laut, sumber daya hutan, sumber daya pertanian. Itu kan aplikasinya kan ikut semua di situ kan, untuk perencanaan pembangunan nasional. Nah, dengan menggunakan itu, ya mungkin anggarannya itu masuk dalam triliun ya. 2-3 triliun misalnya, pernah ada kajian seperti itu. Tetapi itu tidak seberapa dibanding dengan kebutuhan negara kita yang seluas ini. Dengan berbagai aplikasi tadi. Jadi menurut saya, lebih efisien, lebih akurat. Dan membuat SDM kita lebih percaya diri untuk membangun bangsanya. Sehingga program pembangunan nasional bisa lebih cepat dilaksanakan seperti itu. Itu. Ya, menarik sekali Pak untuk keterangannya tadi, deskripsinya. Ya, semoga harapan-harapan dan strategi upaya yang tadi disampaikan bisa dilakukan. Insya Allah. Karena tadi dengan yakin bahwa Indonesia bisa membuat sendiri satelit, membuat sendiri, mengembangkan teknologi pengiraan jauh itu. Bangsa Indonesia mampu untuk melakukan itu. Bapak menyampaikan dengan yakin sekali tadi. Iya, sebelum ini saya selalu sedikit, tidak berarti kita mengembangkan ini kita terkucilkan, tapi kita memperkuat kerjasama internasional. Kita punya teman banyak di luar. Tidak berarti kita bermusuhan dengan luar. Secara global kita banyak jejaring ya, networking dengan international remote sensing program di dunia. Jadi kita tetap menjalin hubungan tersebut, memperkuat jejaring kita, sehingga teknologi-teknologi, pengembangan teknologi dari mulai pengiriman jauh satelit, observasi, processing, kita tahu gitu. Dan kita bisa bekerja sama dalam hal sharing informasi, sharing knowledge dengan global community seperti itu. Mungkin itu tambahan ya. Ya. Terima kasih Pak. Demikianlah bicara iptek. Terima kasih. Salam sehat selalu.